إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah jadikan lisan-lisan kita terbasahi dengan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang terpenting untuk diri saya dan untuk semuanya adalah senantiasa kita kekalkan dalam hidup ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah jalan dari setiap masalah. Maka ketika kita tertimpa masalah, periksa ada kekurangan di dalam ketakwaan. Ketika kita tertimpa masalah, periksa bahwa ada kekurangan di dalam ketakwaan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini mengisahkan bahwa ternyata orang-orang yang berada di dalam neraka bukan hanya orang yang berlaku maksiat, bukan hanya orang yang peminum khamr, bukan orang yang ahli zina, bukan hanya orang yang mencuri, dan bukan hanya pula orang-orang yang mengambil hak bukan haknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Hal ataka hadisul ghasiyah. Telah datangkah kepada kalian berita yang sangat menakutkan? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tunduk dalam keadaan hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Mereka adalah orang-orang yang telah bersusah payah. Mereka adalah orang-orang yang telah beraktivitas, berbuat. Namun naron hamiyah, ternyata mereka digiring ke dalam neraka. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan
tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kemudian dalam neraka mereka diberikan minum dari minuman yang mendidih, yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Minuman yang diberikan kepadanya, minuman yang diminumkan olehnya, laisa lahum, sama sekali tidak ada bagi mereka yang mereka makan, yang mereka minum, illa min dhari', kecuali dari makanan-makanan yang berduri. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini tentu Allah Subhanahu wa taala buka, Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dunia. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tasla naron hamiyah. Karena apa? Amilatun nasibah. Mereka bersusah payah beramal, bersusah payah berbuat, namun akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menghendaki dia nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha, falyamal 'amalan shalihan, maka dapat dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mensyirikatkan dengan sesuatu apapun dengan Rabbnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada diri kita, yakni pertanyaan, maukah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan masuk ke dalam orang-orang yang amilatun nasibah, bersusah payah berbuat, namun mereka ujungnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi di ujung ayat. Pertama, beramal soleh. Dan amal soleh bukan amal sekedar baik. Kenapa? Karena sering kita katakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bila mengatakan, Al-hasanu mahasanahu syara'. Kebaikan itu adalah apa yang dianggap baik oleh syariat, bukan apa yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat, bukan apa yang dianggap baik oleh kita, menurut selera kita, menurut keinginan kita, atau apa yang dianggap baik oleh logika kita, sehingga semuanya dilogikakan. Kalau nggak logis, nggak mau kita lakukan. Dan akan tetapi soleh yang dimaksudkan adalah ketika dia memenuhi dua kriteria. Pertama, syahadatul tauhid, yang kedua syahadatul rasul. Syahadatul tauhid artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada unsur di dalam apa yang kita kerjakan, yang kita nisbahkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, tercampuri dengan kesyirikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman itu bukan orang yang mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Artinya apa? Dalam amalan yang baik ini, kalau tercampuri dengan kesyirikan, maka bisa jadi imma amalan yang baik ini akan terkurangi kualitasnya, atau sama sekali tidak dianggap. Layak batan na'amaluk, akan dianggap, akan dihapus kebaikan tersebut. Maka yang pertama, yakni merealisasikan syahadatut tauhid, yakni kita tidak menduakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun jenisnya, macam apapun jenis ibadah itu. Karena ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya zakat, ibadah bukan hanya haji dan umroh, namun aktivitas
aktivitas yang Allah perintahkan, yang Allah larang, maka itu ibadah. Maka ketika seorang melakukan perintah, maka ketika itu dia sedang beribadah. Ketika seorang dia meninggalkan larangan, maka ketika itu dia sedang beribadah dengan tingkatannya masing-masing. Ketika dia membersihkan dari keinginannya untuk selain Allah, maka terpenuhi satu harapan, dia selamat, bukan termasuk orang-orang yang amilatun nasibah. Yang kedua, bahwasanya ibadah akan tidak dianggap, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, baru dia dikategorikan sebagai orang yang mentaati Allah. Artinya, ketaatan kepada Allah tidak diterima kecuali melalui ketaatannya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kadang hal ini kita ringankan, atau mungkin bahkan sebagian orang tertipu dengan kalimat keikhlasan. Karena kata ikhlas hari ini sudah menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sehingga mungkin kadang-kadang anak kecil yang sedang bermain-main goli atau mungkin bermain-main sebagaimana mainan, tiba-tiba kawannya ngambil yang mestinya bukan haknya, kemudian mengatakan, saya nggak ikhlas loh. Karena kata ikhlas sudah menjadi bahasa kita. Namun ikhlas yang diinginkan adalah seorang khalis, bersih, tidak tercampurinya keinginan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tadi, apa yang dikerjakan senantiasa kita periksa. Walaupun mungkin ini bukan perkara yang berat dan bukan perkara yang susah, namun konsekuensinya dua perkara ini dia akan berterusan dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, dituntut setiap apa yang kita kerjakan hendaklah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kalanya di sana ada cacian, ada pujian, bahkan ada orang yang cuek, namun orang yang ikhlas, maka bukan karena cacian dan bukan karena pujian. Dan kemudian orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bukan berarti orang yang bebas. Hari ini kita begitu mudah menyaksikan bagaimana diopinikan masyarakat, diopinikan manusia, agar orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lakop-lakop yang orang tidak senang, dengan julukan-julukan yang orang merinding, dengan julukan-julukan yang orang lari darinya. Kenapa? Ini kata Syekh Hamad bin Usman Al-Ibrahimi dalam kitabnya As-Sawarifu 'Anil Haqq, di poin yang terakhir, pada poin yang ke-35 beliau mengatakan ini merupakan khiyaru ahlul batil, tipu daya para penyeru kebatilan, yakni memberikan lakop-lakop kepada orang yang konsisten terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lakop-lakop yang tidak baik, supaya manusia lari, supaya manusia jauh dari kebenaran. Dengan itu mereka telah berhasil dan mereka akan bertepuk tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, karena istiqomah berat. Karena istiqomah bukan 3 hari. Istiqomah bukan 40 hari. Istiqomah bukan 4 bulan. Istiqomah bukan setahun, tapi istiqomah kapan kita di akhir hidup kita masih berada dalam ketaatan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk kita bisa merealisasikan
Bagaimana agar ibadah kita ini ikhlas, dan bagaimana agar amalan yang kita kerjakan mengikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah tidak membiarkan caranya, Nabinya tidak membiarkan caranya. Para sahabat adalah manusia terbaik yang akan menjadi contoh, sehingga Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, karena mereka adalah orang yang paling direkomendasi dalam memahami agama ini. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita membaca hadis, namun mengikuti pemahaman kita penyimpangannya lebih besar daripada kebenarannya, maka mereka telah melakukan satu metodologi yang sangat praktis. Apa mereka? Mereka menjadikan dalam setiap kesempatan memiliki peluang untuk belajar dan beramal. Dalam belajar itu ada amal. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, di dalam belajar kita tidak ada perkaitan karena ada tendensi, tapi karena supaya hilang kebodohan dalam diri saya, sehingga saya akan bisa melakukan sesuai dengan apa yang mestinya Allah kehendaki dari perbuatan yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga adalah kita bersabar. Karena kadang kita belajar mungkin tidak paham sekali, mungkin harus datang 2 kali, mungkin tidak paham 2 kali, kadang 3 kali, dan itu kita rasakan. Mungkin dulu pada saat kita belajar 5 tahun yang lalu baru kita, oh ternyata ini maksudnya. Sabar. Dan yang terakhir, hendaklah kita kalau memiliki teman yang baik, pertahankan. Karena pesan Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur man yukhan. Seorang itu akan sangat dipengaruhi dengan agama saudaranya. Maka perhatikan siapa yang menjadi saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam rangka untuk belajar dan beramal. Karena belajar dan beramal bukan ada waktu yang akan mengakhirinya ketika kita telah meninggal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itulah merupakan kematian yang indah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.